Kita awali informasi malam ini, pemirsa 9 korban yang tertimbun tanah longsor di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia. Evakuasi korban terkendala oleh kontur tanah yang labil dan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah tersebut. Petugas gabungan kembali menemukan 9 korban yang tertimbun longsor di Desa Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. 9 korban yang ditemukan dalam keadaan meninggal ini kemudian satu persatu dievakuasi oleh petugas. Dengan ditemukannya 9 korban, total petugas telah mengevakuasi 12 korban dari 21 orang yang dinyatakan hilang. Dilaporkan hilang, itu ada 12 yang sudah ditemukan oleh tim di lapangan. Masih ada kurang 9 yang belum ditemukan ini. Mas, korban Mas. Kita akan tahu sendiri posisi yang ada di perengan gunung ini menyebabkan sulitnya alat berat untuk bisa langsung masuk ke akses. Kemudian juga selain itu bekas hujan tadi malam juga masih berpengaruh dan kontur lahan yang terus bergerak ini menyebabkan kesulitan dari tim untuk melakukan evakuasi. Bupati juga menjelaskan proses pencarian evakuasi terus dilaksanakan oleh petugas dengan menggunakan alat berat. Pencarian ini terkendala oleh kontur tanah yang labil dan intensitas hujan yang masih tinggi di wilayah ini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. 120 orang korban longsor Nganjuk mengungsi di SD Negeri Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Bupati memastikan akan memenuhi kebutuhan korban selama mengungsi. Berikut laporan rekan Muhtar Bagus dari Nganjuk, Jawa Timur. Saya berada di SD Negeri Ngetos, tempat di mana para pengungsi korban longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, diungsikan untuk sementara waktu. Saat ini ada sekitar 120 orang pengungsi yang diungsikan di gedung ini. Ada 3 ruang kelas yang ditempatkan di sini, yang dipergunakan maksud kami untuk menampung para pengungsi. Untuk sementara waktu, mungkin karena ini merupakan hari pertama, seluruh pengungsi, baik orang dewasa, laki-laki, perempuan maupun anak-anak, sementara masih berbaur menjadi satu. Seluruh kebutuhan pengungsi, menurut Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, dipastikan akan ditanggung oleh pemerintah, baik itu kebutuhan makan, minum, serta kebutuhan obat-obatan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bupati berharap para pengungsi tetap bertahan untuk sementara waktu di sini sampai proses penanganan terhadap evakuasi korban yang besok masih akan terus dilanjutkan oleh petugas selesai. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Pemirsa, tebing seluas 3 hektar di Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat longsor. Puluhan rumah rusak dan 58 kepala keluarga mengungsi. Tebing selebar 500 meter dengan tinggi mencapai 30 meter yang luasnya 3 hektar di Kampung Cipager, Desa Karya Mekar, Kecamatan Cilawu longsor. Akibat tebing longsor ini, puluhan rumah rusak dan tidak bisa ditempati karena khawatir longsor susulan. 58 kepala keluarga terpaksa mengungsi, sebagian ke Madrasah Nur Iman di RW 2, sementara sebagian lainnya di rumah kerabat mereka yang lokasinya aman dari longsor. Warga menyatakan longsor terjadi pada Minggu malam sebanyak 5 kali pergerakan tanah dan diikuti suara dentuman. Sementara warga bergotong royong dengan tim SAR gabungan mengevakuasi barang-barang warga yang berada di zona merah. Yang kena longsoran sebenarnya tidak sebagian rumahnya, tidak seluruh utuh rumah ya. Kalau di Kampung Cipager yang di belakang kita itu ada 20 rumah zona merah lah yang terdampaknya ikut tergerus, dan zona kuningnya sekitar 14 rumah. Kalau ini Kampung Babakan Kawung RW 2 ini ada 5 rumah yang tergerus, sebagian rumah, 6 rumah terancam seperti itu. Jadi mungkin sekitar 45 rumah yang memang terdampak dari longsoran ini. Retakan dan longsor di permukiman warga sudah terlihat sejak 2015 lalu. Untuk itu, rencananya permukiman warga akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Gunung Ile Lewotolog di Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Tinggi kolom abu mencapai 1.000 meter di atas puncak.
Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terus mengalami erupsi. Hingga saat ini pihak PVMBG belum mencabut status siaga atau level 3. Aktivitas Gunung Ile Lewotolok juga masih tinggi. Pihak PVMBG meminta warga yang sudah pulang dari pengungsian saat erupsi Desember lalu diminta untuk waspada dan tidak melakukan aktivitas di radius 3 km dari kawah gunung. Warga juga diminta mewaspadai banjir lahar dingin karena kondisi mendung yang terjadi di sekitaran kawah. Para guru di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur nekat menyambung nyawa menerjang derasnya arus sungai menuju sekolah. Mereka terpaksa menerjang sungai karena tidak ada akses lain yang lebih dekat agar tetap bisa mengajar meski debit air bertambah setelah hujan deras. Para guru sekolah dasar ini nekat membelah derasnya arus sungai Miadang di Kecamatan Kambata, Mapangbunghang, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka terpaksa menyambung nyawa karena tidak ada akses lain yang lebih dekat menuju sekolah tempat mereka mengajar. Meski masa pandemi, para guru harus tetap mengantarkan materi pelajaran ke sekolah yang selanjutnya diberikan kepada perwakilan murid untuk disampaikan ke rekan-rekan mereka sebagai bahan pelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri Lumbung Frans Geroda mengatakan ia dan guru lain terpaksa menyeberangi sungai karena bila melalui kota Waingapu bisa menempuh jarak 50 km hanya sekedar mengantar materi pelajaran. Video itu diambil pada saat kami para guru mengantar tugas di siswa atau anak-anak karena kami sudah mempersiapkan bahan pelajaran jauh-jauh untuk dibagikan kepada mereka. Frans dan warga setempat berharap pemerintah setempat membangun jembatan untuk membuka akses dan menghemat waktu bagi warga yang akan menempuh perjalanan ke desa tetangga. Dari Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah minibus menabrak 4 motor dari arah berlawanan di jalur Surabaya-Mojokerto pagi tadi. Akibat kecelakaan, seorang pengendara motor tewas seketika, sementara 3 lainnya terluka. Sebuah minibus menabrak 4 motor dari arah berlawanan di jalur Surabaya-Mojokerto, Desa Kemasan, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil yang dipacunya dengan kecepatan tinggi berpindah jalur dan menabrak pengendara motor. Akibatnya seorang pengendara motor, Bekti Purnomo berusia 42 tahun tewas seketika, sementara 3 pengendara lainnya terluka. Untuk hasil olah TKP sementara, dugaan sementara pengemudi mengantuk karena juga terpantau dari CCTV juga ada, dari saksi-saksi juga ada, jadi kendaraan itu langsung dari jalur kiri langsung mengarah ke kanan. 2 korban yang terluka masih dirawat di RS Anwar Medika Krian, Sidoarjo karena menderita patah tulang. Salah satunya merupakan anak-anak. Sedangkan 1 korban luka lainnya sudah dipulangkan. Dari arah barat kan ramai padat merayap. Dan dari arah timur ada Suzuki Cherry itu ya, langsung oleng ke kanan, jadi ya nabrak sepeda motor yang banyak tadi. Waktu itu jenengan dari arah barat? Barat. Waktu itu melihat itu Cherry-nya minibusnya oleng atau gimana? Gak tahu, tahu-tahu sudah nyabrang nengah ke kanan ya. Jadi ya nggak sempat ngapa-ngapain, banyak sepeda motor. Korban meninggal dunia kini telah dibawa pulang pihak keluarga setelah divisum. Sedangkan pengemudi minibus yang berusia 21 tahun, warga Karangtanjung, Kebumen, ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sebuah motor sport tertabrak mobil jenis minibus di Jalan Poros Sengkang, Palopo. Pengendara motor meninggal akibat kecelakaan tersebut.
Sebuah mobil jenis minibus ringsek setelah menabrak motor sport di Jalan Poros Sengkang, Palopo, Dusun Laliseng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sementara motor yang tertabrak terpental keluar dari jembatan. Pengendara motor meninggal di lokasi kejadian dan penumpangnya terluka. Kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Kalia dengan sepeda motor, di mana di TKP di Kecamatan Kera, kendaraan roda 2 yang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga bertabrakan dengan roda 4 di TKP, kemudian roda 2 terlempar masuk ke dalam semak-semak, memiliki juga korban dan meninggal dunia. Ada berapa korban, Pak? Jadi korban ada 1, yaitu atas pengendara sepeda motor. Menurut keterangan polisi, kecelakaan bermula ketika korban dan rekannya berkendara dengan kecepatan tinggi. Motor korban kemudian hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan sehingga menabrak mobil yang melintas. Kasus ini kini ditangani unit Laka Lantas Polres Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Gara-gara cekcok saat sahur, seorang pemuda di Trenggalek, Jawa Timur tega membunuh ayah kandungnya. Sesaat lagi di iNews Malam.